keindahan Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, tersembunyi sebuah permata yang terjaga adat istiadatnya. Selamat datang di Kampung Kuta, sebuah desa yang bangga akan warisan leluhurnya. Di sini, keselarasan antara manusia dan alam terasa begitu kuat, mewarnai kehidupan sehari-hari. Menginjakan kaki di sekitar Kampung Kuta, kita akan menemukan sebuah hutan yang dikenal dengan nama Leuweung Gede. Hutan bagi masyarakat Kampung Kuta bukanlah hanya sekedar sumber daya, melainkan bagian sakral dari kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa keseimbangan ekosistem adalah kunci keberlangsungan hidup. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Di tengah kekayaan budaya dan keindahan Kampung Kuta, terdapat sebuah konsep konservasi tradisional yang harus ditelaah di kalangan kaum pelajar. Hutan adat itu yang pemenangnya si Kuncen. Nah, di situ mamanya kalau kalian masuk itu bisanya hari Senin sama Jumat. Itu juga didampingin Kuncen, nggak bisa sendiri. Dari Kuncen di sini turunan. Ketua adat pilihan, sesepuh atau pepundu itu yang ritual tentang upacara adat. Tapi suka mau tani, mau tanam itu pundu. Itu keahlian atau wahyu. Nah, yang jadi semua sini terorganisasi semua. Nah, untuk lingkungan kita konsisten ya dari hutan itu. Kalian mau masuk nih hari Senin, nah itu banyak pantangan, banyak larangan yang harus diikutin. Mamanya nggak boleh pakai sendal masuk, nggak boleh pakai item-item. Untuk perempuan yang lagi dapat juga nggak boleh masuk. Nah, kalau udah masuk ke hutan juga nggak boleh meludah, nggak boleh buang sampah. Nah, di situ juga kamu bawa sesuatu dari hutan, mamanya daun kering mas dibawa keluar atau ranting, itu nggak bisa juga. Jadi kita hutan itu benar-benar utuh. Kita juga nggak bisa nanam. Di situ tanamannya ada yang kurang, mau saya tanam nih, bawa dari luar, itu nggak bisa. Khusus untuk yang 31 hektar itu banyak larangan. Jadi mamanya ranting nih, warga kan pakai kayu bakar di sini, itu juga nggak boleh. Jadi mamanya ada madu di dalam hutan, nggak boleh juga. Jadi untuk yang 31 banyak pantangannya. Nah, seperti itu. Jadi mamanya kan udah beratusan tahun nih, pohon di atas di sana tumbang, itu juga nggak boleh, paling dipinggirin doang, dimanfaatin apa nggak boleh, sampai busuk pun jari. Seperti itu tuh. Dan makanya hutan itu hutan tutupan, hutan adat. Kalau secara nama ininya tuh hutan Leuweung Gede. Namanya aksinya kan untuk merawat perubahan iklim kan ada aksi namanya aksi mitigasi, aksi adaptasi. Nah, Mitigasi adaptasi. Kalau mitigasi itu kayak penanaman, reboisasi. Nah, itu penanaman kita udah lakukan. Adaptasi, sebentar lagi nih perubahan iklim kan, kita nggak tahu kemarau panjang. Nah, kita harus ngapain adaptasinya? Nah, mamanya di sini kan ada aturan adat, nggak boleh gali sumur. Ya, nah untuk kebutuhan air kalau mau kemarau panjang seperti apa? Nah, kita harus langkah-langkah itu yang kita ambil, itu adaptasinya. Itu dengan panasnya seperti ini, kita apalagi yang penyesuaiannya itu adaptasi. Jadi menyesuaikan. Nah, seperti itu. Kalau untuk lingkungan kita ya banyak penghargaan yang udah kita dapat sih. Nah, di sini peran pemudanya atau peran masyarakatnya. Kamu lihat sampah di sini paling banyak sampah apa? Daun. Diolah jadi kompos, jadi ekonomi, kompos dijual. Oh iya, kompos. Kan hal kecil kan? Iya. Nah, sama warga. Nah, dari warga itu biar ini kita hargain. Mamanya daun kering itu sekilo 500.000 perak. Sekilo 500. Habis itu diolah. Nah, di sini kan ada peternakan.
dicampur sama kotoran kauhil, difermentasi jadi pupuk yang lumayan kompos. Komposnya lumayan mahal di sini. Berapa Pak? Itu sekilo kena 1.500. Bagaimana cara masyarakat Kampung Kuta menjaga dan melestarikan lingkungannya, serta dengan keberadaan hutan leuweung gede yang secara ekologis memberikan dampak positif, merupakan kisah dan praktik pelestarian lingkungan yang memiliki potensi besar untuk dijadikan proyek pendidikan yang berharga bagi masyarakat luas. Praktik yang dapat dilakukan berkaca dari kearifan Kampung Kuta. Kita dapat terapkan ilmu biologi dalam aksi nyata, seperti contoh proyek membersihkan lingkungan dan berkaca dari adanya hutan leuweung gede, di mana kita tidak boleh mencabut atau mengambil tanaman yang ada di sana. Dalam artian, kita menjaga kelestarian tumbuhan tersebut. Serta proyek lain di mana kita bisa mengolah sampah daun kering menjadi pupuk kompos yang bernilai ekonomis. Proyek ini wujud pemahaman mendalam tentang keseimbangan alam. Kearifan lokal hingga konsep proyek ini bukan hanya membersihkan lingkungan, namun menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehidupan.